Amerika Serikat resmi menutup Selat Hormuz. Kapal-kapal yang melintas dari pelabuhan Iran tidak bisa lagi melewati Selat Hormuz. Keputusan ini ditegaskan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Your anticipation, Mr. President, that other countries will assist in this effort to blockade Iran and those. Yeah, other countries are going to also. Which countries, sir? We don't need other countries, frankly, but they've offered the services. We'll let it be known probably tomorrow. Has the blockade started, sir? Yeah, started 10 o'clock. Sementara itu, China mengingatkan Selat Hormuz adalah jalur perdagangan internasional dan tidak boleh ditutup. China juga membantah mengirimkan senjata ke Iran. 霍尔木兹海峡是重要的国际货物和能源贸易通道，维护该地区的安全稳定和畅通，符合国际社会共同利益。海峡通航受阻的根源在于伊朗战事，解决这一问题的出路是尽快停火止战。各方应该保持冷静和克制，中方愿继续发挥积极建设性作用。中国在军品出口方面一贯采取慎重、负责任态度，根据本国出口管制法律法规及承担的国际义务，实施严格管控。我们反对无根据的抹黑。Saat ini, kapal-kapal induk Amerika Serikat masih terus berjaga di Selat Hormuz. Tidak hanya di laut, Amerika Serikat juga sudah mengirimkan pesawat bombernya ke pangkalan militer mereka di Timur Tengah. Pemirsa, blokade Amerika Serikat memasuki hari ketiga. Untuk membahasnya, kami telah terhubung dengan dosen hubungan internasional Presiden University, Teguh Reza Syah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat siang, salam Indonesia. Baik, Pak Reza, ini hari ketiga blokade Selat Hormuz. Tanggapan Bapak mengenai dengan kondisi memanas di sana seperti apa, Pak Reza? Saya bisa memahami sikap kritis pemerintah China ya, karena dari Hormuz ini itu akan ada ketergantungan 20% dari suplai minyak dan gas dunia. Dan China ini punya ketergantungan tinggi sekitar 37,7%. Selain China itu ada India 14,7%, kemudian Jepang dan Korea Selatan masing-masing 12% dan 11%. Kalau ini berlanjut terus, maka keamanan energi Cina itu akan sangat terganggu. Apalagi blokade ini adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum internasional. Apalagi kalau nanti bisa dibuktikan bahwa ini berdampak kepada kelumpuhan ekonomi negara-negara di sekitar Hormuz. Dan untuk itu saya pikir yang akan terjadi adalah Amerika Serikat akan melakukan blokadenya terbatas ya. Cuman kita tidak tahu persis di mana dia akan lakukan blokade tersebut dan juga ancaman dia akan seperti apa. Karena kalau Amerika Serikat mengancam, itu biasanya dia akan menempatkan sekaligus pertama kapal laut, kemudian juga kapal fighters, kapal pesawat terbang dari titik-titik yang dirahasiakan. Dan untuk itu ini akan berdampak sangat besar, karena kalau Amerika Serikat melihat Iran itu melunak, Amerika siap melakukan pengiriman 5.000 personil dan 5.000 personil laut untuk perang darat. Jadi yang kita lihat adalah kombinasi serangan yang belum jelas. Kemudian juga pada saat yang sama Amerika Serikat juga melihat-lihat apakah negara-negara yang selama ini mengatakan tidak mendukung saya, dapatkah mereka ditarik untuk mengikuti kepada United Nations Security Council Resolution nomor 2817. Itu dikeluarkan tanggal 11 Maret tahun ini. Itu adalah koalisi dari negara-negara yang ingin menjamin agar Hormuz itu aman, dan untuk itu ini akan berpotensi melanggar kedaulatan Iran. Tapi Amerika Serikat biasanya ngotot. Kalau saya bisa mengancam Iran, saya bisa mencegah Iran menjadi negara teroris, dan juga saya bisa mencegah Iran memberikan pajak sekitar 2 juta US dollar per kapal. Ini versi Amerika Serikat ya. Tapi yang patut kita khawatirkan juga adalah harga minyak itu sudah naik 8% per hari ini, dan juga sudah crude oil itu sendiri sudah naik 7%. Jadi ini adalah hal-hal yang kita harus waspadai. Baik, Pak Reza, ini jika Amerika begitu ya, ini kan terjadi blokade di Selat Hormuz oleh Amerika Serikat sendiri setelah tidak tercapainya kesepakatan di Islamabad kemarin antara Iran dan juga Amerika begitu ya. Nah, Pak Reza, kalau menurut Anda sendiri apa kemungkinan terburuk? Apakah
mungkin sangat mungkin terjadi eskalasi ini memanas makin luas gitu antara negara-negara lain yang tentunya baik itu sekutu Amerika maupun Iran. Saya perhatikan Amerika Serikat sekarang bermain sendirian ya. Pada saat yang sama dia menunggu juga apakah ada teman-teman yang akan setia kepada UN Resolution yang kita sebutkan tadi, UN Resolution nomor 2817. Karena pada prinsipnya Amerika Serikat juga tidak berani menyerang sendirian. Ada dukungan moral dari Inggris, Australia, dan negara-negara Uni Eropa. Yang mungkin dilakukan Amerika Serikat adalah ini mendesak US Central Command itu untuk segera bergerak, karena Donald Trump sangat bangga pada angkatan lautnya yang dikatakannya sebagai angkatan laut terbaik di dunia. Cuman kita hendaknya jangan terpaku pada Hormuz saja, kita hendaknya terpaku juga pada dia juga ada Ya pemirsa, kita akan coba terhubung kembali dengan Bapak Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional di Presiden University, namun sepertinya masih saat ini terkendala jaringan. Kita akan hubungi lagi beliau kembali nanti. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Uni Eropa mengancam penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun akan segera diambil bila penutupan berlanjut. Nah, diantaranya negosiasi dengan negara-negara yang terlibat. De la question de Noureddin et du détroit d'Ormuz. La situation actuelle, en effet, la fermeture cause d'énormes dommages et le rétablissement de la liberté de navigation revêt pour nous une importance capitale. Nous rejetons et continuerons de rejeter toute mesure ou arrangement qui entrave la sécurité maritime et qui limiterait la liberté de passage dans le détroit d'Ormuz conformément au droit international. Ce qui se passe en effet aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz constitue un appel très clair à ce jour en faveur d'une coalition internationale forte en matière de sécurité maritime. S'agissant des initiatives que nous voyons éclore et émerger sur le terrain. De nombreuses initiatives sont sur la table, mais les objectifs... Ya, pemirsa, kami sudah kembali terhubung nampaknya dengan dosen hubungan internasional, Bapak Teguh Reza Shah. Selamat siang, Pak Reza. Gimana? Sudah terdengar dengan jelas suara saya, Pak? Jelas. Terima kasih. Yang patut kita khawatirkan, yang patut kita khawatirkan adalah kombinasi serangan Amerika Serikat di laut dan dari udara. Kapal-kapal Amerika Serikat sudah berada. Halo, Pak Reza. Ya. Pak Reza, di sini suara Anda putus-putus, Bapak. Boleh kita jeda sejenak ya, Pak ya? Nanti kita lanjutkan kembali jika sinyal sudah stabil kembali. Terima kasih, Pak Reza. Ya, pemirsa, sementara itu Uni Eropa mengancam penutupan Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Sejumlah langkah pun akan segera diambil bila penutupan berlanjut, diantaranya negosiasi dengan negara-negara yang terlibat. Ya pemirsa, kita akan saksikan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Breaking News.